Selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Shalom, selamat datang kembali di penyegaran rohani di komunitas Amazing Grace pada bulan November ini. Dan untuk bulan ini temanya itu adalah kita mengambil tema mujizat dalam bersyukur, dengan ayat rujukannya itu dari Filipi 4 ayat 11, yaitu dikatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin ya Bapak Ibu. Dan mari saat ini kita memulai penyegaran rohani kita pada malam hari ini dengan tim pujian. Dipersilakan untuk tim pujian, kita akan memulai memuji dan menyembah bersama-sama. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagi yang join melalui YouTube juga shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun di luar hujan, tetapi karena kasih Tuhan kita semua boleh dipersatukan di tempat ini. Amin. Amin. Seperti firman Tuhan berkata di Galatia, selagi masih ada kesempatan, marilah setiap kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Saat ini ditengok kanan kirinya, berikan senyum termanisnya, dan sambil bangkit berdiri juga berikan tos ke depan, belakang, kanan, kiri, katakan shalom. Dan saat ini kita mau berbagi sukacita karena Tuhan yang mempersatukan setiap kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama nyatakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang mempersatukan setiap kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari saling bergandeng tangan satu sama lain. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang sebelah kanan saya saja, bersama-sama nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Gantian yang sebelah kiri saya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Saling berjabat tangan satu sama lain. Jabatan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk lagi satu sama lain. Kau sahabatku, kau
dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Semua karena kasih Tuhan kita semua dipersatukan. Persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah di dalam kehidupan kita ada satu titik di mana kita merasa Tuhan tidak mendengar kita? Kita merasa bahwa segala sesuatu sudah saya lakukan, tapi kok mana janji Tuhan di dalam kehidupan saya? Mana mujizat yang katanya Tuhan janjikan untuk kehidupan saya? Kalau iya, pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya mukjizat yang benar-benar terjadi itu apa? Saya berpikir sebelum ini kami anak-anak youth, PD Youth diajar oleh Om Ben. Om Ben berkata satu kalimat, ketika Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kita, bukan Tuhan jahat, tetapi Tuhan mau membentuk karakter kita. Saya renungkan, mungkin banyak hal yang saya alami tidak sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saya kecewa sama Tuhan, marah, putus harapan, bahkan rasa-rasanya tidak ingin hidup lagi. Tetapi belakangan saya berpikir, Tuhan kenapa mukjizat itu tidak terjadi? Saya cuman ada di dalam hati kecil saya, bukankah ketika kamu boleh berdiri di tempat ini? Bukankah ketika saya boleh berdiri di tempat ini, bukan karena mau saya, Tuhan tetap hadirkan saya di tempat ini dengan keadaan baik, dengan hati yang tenang. Saya masih bisa bernafas tanpa saya harus mengeluarkan effort apapun. Pernahkah kita berpikir bahwa itulah mukjizat yang sebenarnya, kehidupan kita yang sebenarnya? Hari-hari mungkin kita lalui dengan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya semua ini untuk membentuk setiap kita. Amin. Malam hari ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap proses yang kami lalui. Kami tahu gak mudah Tuhan untuk kami lewati hari-hari kami. Banyak rasa sakit, banyak rasa kecewa Tuhan, banyak yang kami gak ngerti. Tapi malam hari ini kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa rencanamu adalah yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kami. Kalau setiap harinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan ada rencana yang baik yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Ini segenap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh memuji Engkau malam hari ini.
percaya Tuhan, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Kami angkat tangan kami naikkan syukur kami. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sambil bangkit berdiri, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Bapak Ibu Saudara saja katakan, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Kami mau percayakan seluruh hidup kami Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah yang terindah di dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih tinggi lagi, kami angkat tangan kami Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mengucap syukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Syukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah. Rancangan-Mu bagi kami, Kau yang terbaik. Syukur bagi kami, bersyukur Kau yang syukur hanya bagimu. Saat ini secara serempak kami mau menaikkan syukur kami dengan bahasa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu
kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami, untuk kekuatan yang Kau boleh berikan kepada kami, untuk cinta-Mu yang Kau boleh berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi naikkan syukur-Mu. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Sorakan haleluya. Kami memuji Engkau saat ini Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang penuh kasih. Siapa Dia yang setia bagi hidup kita? Yesus. Sekali lagi siapa namanya? Yesus. Sama-sama kami mau nyatakan Kau Allah yang penuh kasih. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Coba buat kami tersenyum, membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama angkat tangan, katakan Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semua siap ke kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang, bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, kami mau saat ini menari buat Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia dan penuh kasih bagi kami. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh apa? Kau mulia, Kau ada waktu suka kami, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, amin, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semua ke kanan, kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Nyatakan Yesus sahabat kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tiap ke kanan, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sambil bertepuk tangan katakan Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap-siap ke kanan, kanan kiri ke depan. Goyangnya mana?
bergoyang, mari bergembira, sukacitaku dalam diriku. Lebih tinggi lagi kami nyatakan kau sahabat kami. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, Sukacitaku dalam diriku. sukacita kami dalam siapa? Sukacitaku dalam diriku. Sekali lagi nyatakan. Sukacitaku dalam diriku. Haleluya. Kau sungguh sahabat kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Firman Tuhan katakan jangan engkau takut. Aku Allah yang menyertai engkau senantiasa. Amin. Kami memuji, kami meninggikan kau lebih lagi Tuhan. Sebab engkau Yesus kekuatan hidup kami. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan apa, Takkan gentar langkahku. kau angkat kami. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Siapa sumber kuat kita? Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. dengan kasih-Mu, Dengan kasih-Mu ku diselamatkan. diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanganku Nyatakan kau hebat, layak perkasa, kuasa selamanya. Sama-sama sorakan haleluya. Yes. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan apa, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, Lembah yang gelap kan ku lewati. kami percaya Sebab engkau sertaku. dengan kasih-Mu Dengan kasih-Mu ku diselamatkan. Semua bersiap. oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Layak perkasa, kuasa selamanya. Siap-siap yang sebelah kiri saya katakan. Tanganku ku sorakan haleluya. Nama siapa berkuasa? Sudah bumi nyatakan. Siap-siap sebelah kanan saya jangan mau kalah. Ku nyatakan kau hebat. Layak perkasa, kuasa selamanya. Siap-siap semuanya lebih lagi katakan. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya.
Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus, Kau Allah yang lebih tahu kedalaman isi hati kami. Apapun yang kami butuhkan, melebihi siapapun Engkau Allah yang tahu Tuhan. Biar malam hari ini kami datang, kami mau imani Tuhan, bahwa mukjizat-Mu masih ada, bahwa penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Biarkan melalui pujian ini Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatunya yang mustahil yang kami pikirkan. Kuasa-Mu yang sempurna. Kami mau percaya Tuhan. Jika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan bangkit berdiri kami katakan, di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kami angkat tangan kami mau percaya Tuhan Yesus. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna Tuhan Yesus.
kami katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran Tuhanku. Akan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sekali lagi kami kagumi Engkau Tuhan. Akan Engkau Tuhan. Yarana yarana yarana. Yarana 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 warana shikina. Kami tinggikan Engkau. Shikina yarana 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 yarana. Yarana yarana. Yarana 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 warana shikina yarana. Kau kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami sembah Tuhan. Yarana shikina yarana bara she yarana. Yarana hanya Kau Tuhan, Raja kami. Mari kita mengangkat tangan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Mari kita angkat tangan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Yang bisa bahasa roh ayo.
Raya mata kelama sana koi yang mata kelama terus. Raya mata kelama sana koi. Inamaya mata kelama sana koi yang mata kelama. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih pada malam hari ini Kau satukan kami kembali dan memanggil kami dengan nama kami masing-masing, sama seperti Engkau memanggil Petrus, keluarlah. Demikian pula hal ini malam hari ini Tuhan. Ini hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba tidak tahu apa yang Tuhan pesan, Tuhan sampaikan, Tuhan firmankan malam hari ini. Ya Roh Kudus, hamba berserah diri. Ambil alih seluruh perkataan, pembicaraan dan doa. Kami tahu Tuhan, maksud Tuhan indah pada waktunya. Bela hamba yang berdosa dan bela firman-Mu. Bersabdalah saat ini. Sekali lagi beri hamba kuasa, otoritas dan karunia kepada lidah bibir hamba untuk berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema malam hari ini adalah mujizat di balik ucapan syukur. Sama-sama kita buka dari Injil. Di depan ada ya. Dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1. Ini panjang sekali, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kalau yang lapar masih ada roti di belakang. Ya, Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Puji Tuhan. Udah ketemu? Ya, saudara ikut saya semua baca dulu. Kalau saya capek gantian ya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Jadi jelas ini pernah dengar ayat lain. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuannya itu mengirim pesan kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, sekali lagi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan baik penekanan saya. Ia sengaja, harusnya langsung berangkat tuh kalau dipanggil, sengaja dibiarkan. Apa maksudnya? Kita akan dengar nanti. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapakah yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepadanya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dari artinya mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur arti biasa.
Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir batu itu. Sebab demikian baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati. Marilah juga kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berkabung karena kematian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya. Tetapi Maria tidak di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa engkau akan memberikan kepadanya segala sesuatu. Saya ulangi, tetapi engkau, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang telah engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah akan hal ini. Sama-sama jawab Marta. 1, 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Terus. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria sedang berbangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Dan melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sekarang saya baca. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan doaku. Saudara, belum terjadi mujizat. Dia bersyukur dulu. Aku mengucap syukur kepada engkau Bapa karena engkau telah mendengarkan doaku. Keren. Setelah dia bersyukur, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang. Saya ulangi, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus. Gimana? Masih hidup? Halo? Masih hidup gak? Karena saya saat banyak orang saya menjumpai mayat-mayat hidup. Kelihatan hidup tapi mereka mati rasa. Hubungan suami istri mati rasa. Gue nyesel dari dulu. Ada gak di sini yang suka mati rasa dengan suaminya? Halo? Halo? Kadang-kadang ada yang mati rasa dengan istrinya. Relasi mati rasa, hambar sama-sama. Itu mayat hidup tuh. Ada juga bisnisnya udah usah nenggel tapi mati bisnisnya, bangkrut, mati dia. Ada juga yang saat ini saudara terkasih rohani yang mati. Kalau sakit fisik ada dokter yang mengobatinya. Kalau sakit rohani siapa yang menyembuhkan? Yesus yang menyembuhkan. Saudara terkasih, kalau rohani kita sehat, otomatis fisik pun sehat. Kalau jiwa kita sehat, otomatis tubuh kita pun seger. Nggak percaya? Lihat aja orang, coba lagi terima ampau, mukanya cerah cinclong. Coba lagi ngambek, mukanya apa? Mendung. Habis mendung apa yang terjadi? Gempa bumi. Nah ini berarti pada saat ada dari dalamnya ada sukacita, itu muka kita akan ceria. Kalau muka kita ceria, Alkitab digenapi, hati yang gembira adalah obat. Halo? Karena saatnya ada banyak berkelimpang, tidak pernah gembira. Dia mati. Fisiknya sehat, rohaninya mati, perasaannya mati. Dan hari-hari ini saya banyak menjumpai suami istri yang mati rasa. Sehingga mulai pisah ranjang, mulai sikut sana, mulai cari kehidupan masing-masing dengan caranya, walaupun itu nanti sesat, yang penting seger seketika. Nah kalau itu saudara pakai, apa yang terjadi? Rohani akan mati. Saudara, dalam cerita ini luar biasa. Yang saya tertegun ada dua kata. Penyakit ini tidak membawa kematian, melainkan untuk Tuhan dipermuliakan. Berarti ada saat-saat tertentu, ada hal-hal tertentu, masalah rumah tangga, masalah ekonomi yang sengaja Tuhan biarkan. Ngapain? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat tadi, sudah tahu, diberitahu Yesus itu Lazarus sudah sakit. Ayat yang mengatakan dia sengaja tinggal 2 malam lagi. Dengan kata lain, dia tunggu mati dulu, saya pergi. Ngapain? Dia mau nyatakan kemuliaannya. Kita lihat bagaimana dalam bacaan tadi, bagaimana argumen mereka. Argumen mereka duniawi. Kalau engkau ada tadi, dia gak mati. Tuhan berkata, firman Tuhan, oh ada kehidupan. Tapi dia tahu akhir zaman. Tapi kita lihat,
Yang saya belajar di sini adalah bagaimana cara Yesus membangunkan orang mati itu. Dia nggak langsung, Lazarus keluar kau, keluar. Enggak. Dia bersyukur dulu, mengucap syukur dulu. Setelah dia bersyukur, baru dia perintahkan, Lazarus keluarlah. Ini step yang Tuhan pakai dan saya belajar banyak dari Tuhan ini. Saya lari dari perikop ini dulu, nggak usah buka. Ketika saat Yesus KRK 5.000 orang, sampai orang tidak bisa pulang. Kenapa? Saking terpesona, termangu-mangunya. Dan akhir singkat cerita, muridnya bilang suruh pulang mereka. Kata Yesus apa? No, kamu yang kasih makan. Tapi otak muridnya, guru, kita punya kas tinggal dikit nih, gimana dong? Mana mungkin mau kasih makan 5.000, itu laki-laki. Sering apa yang Tuhan firmankan selalu kita tangkap dengan pikiran dunia. Nah, ini gak nyambung. Maka Paulus berkata, kamu harus menjadi manusia roh. Ikut SHDR, ikut retret supaya kita roh kita dihidupkan. Kalau enggak nanti yang berkuasa manusia dunia kita, mana mungkin? Harusnya begini, harusnya pakai rasio, pakai otak. Bukan nggak boleh, tapi ada keterbatasannya. Nah saudara, ini cara Tuhan. Dia mengucap syukur. Pada saat terjadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan bilang apa? Apa yang ada pada kamu, bawa kemari. Apa jawabannya? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saya perhatikan ayat sebelum dia gandakan roti itu, dia mengucap berkat. Dia bersyukur pada bapaknya, baru dia memberkati. Maka penggandaan terjadi. Dia ucap syukur dulu, maka mujizat menyusul. Mau nggak mujizat dalam keluargamu? Mau nggak mujizat dalam bisnismu? Bersyukur. Kenapa selama itu kita pernah stres? Selalu minta dulu. Pernah nggak kalau saudara punya keluarga, giliran dia butuh uang nongol, nggak dikasih marah-marah? Istrilah kalau minta apa, minta ini apa, minta apa? Si suami pikir-pikir, ini nggak ada syukur deh ini. Saya kasih tip besar kepada istri. Kalau berapapun suami mau kasih uang, mau 10.000 ke, Pak, terima kasih Pak. Harus syukurin dia, puji dia supaya spirit dia naik. Karena banyak yang saya konseling keluarga ngadu sama saya, Pak Benyamin suami saya pelit minta ampun. Saya orangnya nggak percaya sebelah pihak. Saya nggak mau mentang-mentang saya dekat sama dia sering kasih saya makan. Oh iya, memang orang suami kamu gini. Itu nggak boleh dalam rohani. Saya harus jadi membawa damai penegak. Saya dengar dulu dari suaminya. Kenapa sih kok kamu pelit sama istri kamu? Om Ben, istri saya mau kasih berapa aja, nggak ada syukurnya Pak Ben. Nggak ada syukurnya Pak Ben. Dikasih sebetulnya ya, sebetulnya. Masa sih nggak pernah? Dulu awal saya kasih 1 juta loh, itu senyumnya Pak Ben sampai di WC nyanyi. Sekarang kasih 1 juta lagi, nggak syukur lah, maunya 10 juta. Aduh, gaji saya nggak sampai. Saudara mau diberkati nggak? Setia perkara kecil, baru setia perkara besar. Setelah saya bilang istrinya, Bu, suamimu capek-capek tahu. Dia bangun pagi ke kantor, mungkin dari maki-maki atasannya, dia pulang macet lah, mungkin kerja datang order atau omset nggak capek, dia stres mikirin kalian, mikirin anak.
Tapi giliran ibu kasih sesuatu, mukanya apa? Mulutnya monyong, bibirnya ada bisa gantung hanger cantelan. Setelah saya ngomong demikian, Bu, mau nggak diberkati suamimu? Mau. Berapapun dia kasih, kau puji dia. Bener. Pernah dia kasih, suami kasih 50.000. Aduh, ketawanya. Saya bilang, ketawamu harus nyampe ya. Ada banyak hati gak nyampe, itu hanya bibirnya doang. Dia pernah lihat gak orang ketawa pura-pura? Coba ketawa pura-pura, coba. Ini ibu ini ketawa betul-betul happy. Bayangan ketika dulu kau terima 1 juta kayak apa? Ketawanya gitu. Dan dia buat, saudara. Sekali dia buat, 3 kali dia buat. Lama-lama suaminya berubah. Dia sebulan kemudian cerita sama saya, Pak Ben, uang bulanan saya udah naik, Pak Ben. Uang apa namanya? Jatah ya? Sudah naik, Pak Ben. Bahkan banyak kelebihan. Dia tawarin sama saya, Pak Ben, kamu aja pegang uang deh. Keren kan? Bersyukur. Ibu-ibu, bersyukur kalau punya suami yang kerja keras daripada dia malas. Di balik ucapan syukur, Tuhan dengar. Kenapa? Alasannya bersyukur. Kenapa? Tuhan berjanji, ketika kau naikkan syukur sesama kita, bersyukur atas istrimu, atas suamimu, maka otomatis kau sepakat. Dan genap firman Tuhan berkata, 2 orang bersepakat berdoa, kamu terima. Berkat Tuhan dilimpahkan. Yang berikut, sungguh alangkah indah dan baiknya bila suami istri itu berukun, maka Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Tuhan perintahkan hoki. Tapi kalau cembutut melulu bagaimana? Saya bersyukur dapat istri orang Jawa. Ada istilahnya, nerimo ae Pak, nerimo ae. Oh iya gitu ya. Nerimo ae. Artinya ikhlas. Saudara yang mau berhasil dalam bisnis apapun, saya berdoa, belajar ayat firman Tuhan ini. Yesus sendiri saja sebelum dia meminta kepada Bapaknya, dia bersyukur dulu. Dia bersyukur. Baru Bapa di surga mencurahkan rahmat pertolongannya. Nah, saudara terkasih, apapun yang kau terima hari ini, syukurilah itu. Nah, ini pengalaman pribadi saya. 2011 saya pernah serangan jantung. Dan dokter mengatakan harus suruh pasang ring. Sudah di kateterisasi, dapatlah 2 penyempitan di dada saya. Saat itu semua orang MS Inggris sempat mereka padam rohnya. Kenapa? Selama ini Pak Ben doain orang. Selama ini Pak Ben melayani orang dan Tuhan dengar. Kenapa? Dan kenapa? Waktu itu tim KAG udah puasa buat saya supaya saya jangan operasi. Nyatanya tidak ada perubahan apa-apa sama sekali. Tidak perubahan sama sekali. Dan saya sendiri sempat saya ngomel, Tuhan, saya doain jantung orang, Tuhan, mereka sembuh. Ya jujur pernah saya doain orang, itu jantungnya koroner, penyempitan 3-3-nya, 90%. Saya doakan Tuhan, berikan kepada dia jantung baru. Saudara, sampai Singapura dokter nggak jadi operasi dia balik. Karena apa? Kok tiba-tiba ada koroner, kan tubuh di dalam, tubuh di luar, ada bypass di luar. Tiba-tiba muncul selang atau pipa baru atau pembuluh darah baru. Itu sudah 3 kali. Dan saya ngomong, kenapa Tuhan? Saya tidak seperti itu. Dan 2 hari kemudian, 3 hari sebelum saya masuk operasi, saya mulai, kata istri saya, nerima aja. Baru saya angkat pujian.
Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Itu nyanyi saya. Hanya dekat pada, saya mulai naikkan syukur. Tuhan, terima kasih saya mengalami peristiwa ini. Terima kasih Tuhan, saya mengalami sakit jantung. Biar saya rasa bagaimana orang sakit jantung. Benar. Sampai setelah operasi pasang ring 2 itu, saya masuk di ruang ICU. Di ruang ICU akhirnya saya berdoa, Tuhan, mohon maaf ya. Kenapa sih saya masuk di sini? Enggak jawab. Saya naik pujian lagi pakai earphone. Terima kasih Yesus, Bapa Engkau saya doanya syukur. Saudara, ketika saya minta doa, minta stresnya minta ampun, takutnya minta ampun. Tapi ketika saya doa syukur, pujian syukur, damai mengalir. Intinya ia akan mau mati, udahlah saya tahu saya akan bersama Bapa. Lega ya, minta ampun. Saya gak takut mati, gak takut apa. Padahal malam hari itu di ruang ICU serem tahu. Serem. 11 sono jam 11 malam itu mati. Jam 1 pagi 11 sono aduh, di sini udah tempat take off-nya orang manusia sini. Saya dikasih penglihatan sama Tuhan di situ. Itu roh malaikat maut itu kentayangan di sono. Kenapa? Banyak pasien kan bukan Katolik, mereka bawa dukun lah, air hula. Di ruang ICU itu sibuk itu kayak pasar itu setan-setan. Siap menyambut sambut. Makanya kalau Anda pakai kuasa gelap, disambut setan pada saat mati. Belum mati di ICU disambut kok. Saya lihat itu. Untung di tempat saya roh itu gak berani masuk. Kenapa? Saya puji-pujian. Ketika saya puji-pujian, mungkin setan lihat ada lingkaran seperti cahaya menerangi kita. Nah saudara, setelah saya ucap syukur, baru Tuhan berbicara apa? Penyakitmu tidak membawa kematian, sebab nama Tuhan dimuliakan. Poinnya yang saya dapat, saya mengucap syukur. Kenapa? Tuhan izinkan saya di situ, supaya saya bisa melayani orang yang dalam sakit maut. Ternyata orang sakit di ICU itu rasanya begini ya. Maka ketika saya doa di ICU, saudara terkasih, saya alami dulu, saya hayati dulu bagaimana cengkramnya, bagaimana mencekamnya, bagaimana ketakutannya. Saya hamba Tuhan, takut juga, takut mati. Sehingga saya ambil sikap perasaan mereka, saya bawa pada Yesus. Dan puji Tuhan, ada di antaranya pasien ICU itu yang tinggal 2 minggu lagi, 10 hari lagi mati. Puji Tuhan, hidup sampai sekarang oleh Tuhan Yesus tentunya. Coba saya ngalam di ICU, doanya Tuhan sembuhinlah dia ya, kami mohon jamah dia. Beda. Demikian bulan dulu saya ngalami. Kenapa saat ini saya sering bawa retret penyembuhan? Katakan kuasa gelap. Saya bersyukur sekarang. Karena dulu saya lama dicengkram oleh iblis. Bertahun-tahun saudara saya jadi anak setan. Ketika tahun 85 SADR di Kristoforus, disitulah awal pertobatan saya. Saya buang semua jimat-jimat, saya buang semua mantra-mantra, dan prosesnya itu sampai tahun 89. Setelah saya disembuhkan Tuhan, termasuk luka batin, saya orang yang sangat parah luka batin. Tahun 89 saya ikut retret penyembuhan. Tahun 90, 91 saya ikut sampai 6 kali retret penyembuhan luka batin.
baru sembuh semua. Jangan pernah sombong ya, sekali doang udah pernah. No, karena luka itu berlapis-lapis kayak kulit bawang. Jangan pernah rasa diri maksimal. Oh, saya udah pernah. No. Karena itu luka itu Tuhan singkapkan pada saat awal saya rohani, saya masih SD rohani ya, maka Tuhan singkapkan sesuai kemampuan pikiran saya orang SD. Lalu rohani saya naik lagi, pertumbuhan mulai naik SMA, maka Tuhan kasih lagi, kupas lagi luka sesuai kemampuan saya supaya luka dicabut lagi. Maka saya temukan, oh ternyata luka batin ini kayak kulit bawang berlapis-lapis. Setelah Tuhan sembuhkan saya dan Tuhan kirim pada saya orang luka batin, dia berkonseling aja, aku udah gregetan dalam hati, lu gak ada apa-apanya sama saya. Tapi saya doa, roh saya mulai kayak istilahnya darah saya mendidih gitu, saya gemas lihat langsung luka. Dan iman saya turun luar biasa. Saya nonton Tuhan berkarya. Maka orang luka batin, maka orang yang pernah sembuhkan luka batin, mendoakan luka batin, itu urapannya jos, dasar tuh. Orang yang pernah pakai kuasa gelap, mendoakan kuasa gelap, ngejos itu. Termasuk orang yang pernah disembuhkan penyakit oleh Tuhan, entah kanker lah, ada apa, saya termasuk di ICU juga. Puji Tuhan, doa kita ngejos. Saya ceritakan ini saudara, saya mesti bersyukur sekarang. Karena apa? Ini sengaja, kalau Lazarus itu tadi mati, sengaja Tuhan tunda, delay 2 hari lagi baru berangkat. Tuhan membiarkan supaya mereka tahu penyembuhan ini benar-benar dari Tuhan, bukan dari dokter. Tuhan sengaja biarkan apa? Karena Tuhan punya rencana. Kesimpulannya, kalau Bapak Ibu punya masalah rumah tangga yang belum terjawab sampai hari ini, masalah ekonomi yang belum terjawab, jangan cepat marah sama Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan sepanjang saya tahu, saya melayani 30 tahun, tidak ada doa yang Tuhan tidak pernah kabulkan. Tapi maunya manusia kan sekarang dong. No. Ada yang Tuhan kabulkan minggu depan, tahun depan. Makanya tim-tim orang MS Inggris itu, karena mereka merasakan ditolong Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan diberkati Tuhan, maka sekarang mereka melayani. Termasuk saya. Kenapa saya gila melayani full time? Tanpa gaji, tanpa honor. Karena apa? Saya merasa terlalu banyak. Tuhan tolong saya punya masa lampau. Kalau bukan dia, saya sudah habis sekarang. Maka saya bayar hutang sama Tuhan. Saya ambil keputusan mau melayani dia. Jadi budaknya dia. Bahasa Jawa istri saya namanya jadi apa? Apa sih di Sultan? Pelayan Sultan namanya apa? Abdi dalam. Apa? Abdi. Dengar-dengar itu dari dulu gajinya abdi dalam Sultan 40.000, 50.000 sampai hari ini. Tapi mereka setia. Setia luar biasa. Nah saudara, ini motivasi kami. Sehingga teman-teman yang di MS Inggris itu, maka tiap tahun mereka buat seminar, retret. Kami buat itu hanya satu tujuan, untuk ucapkan syukur sama Tuhan. Dan cara kami ucap syukur, biasa Bapak Ibu kalau bersyukur pada orang bawa kado kan, lalu ampau kan, ya, kami bawa kado buat Tuhan apa? Jiwa-jiwa yang bertobat. Ini motivasi kami. Maka itu sebabnya kami bikin retret, bikin KRK. Kita mau bawa jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Tidak rasa kami bermegah diri, enggak ada itu.
Karena intinya kami semua merasa utang budi dengan Tuhan dan kami tidak bisa balas dengan uang. Kami hanya membalasnya dengan apa? Menyerahkan diri kami melayani Engkau Tuhan. Amin. Maka tiba saatnya Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan melayani. Jangan mundur. Jangan mundur. Tanpa engkau juga pun masih Tuhan pakai orang lain kok. Tapi laku kalau saudara merasa diberkati Tuhan, pernah ditolong Tuhan, Anda punya utang di hadapan Tuhan. Bersyukur. Semakin kau bersyukur, maka pemeliharaan Tuhan terjadi. Dari kesimpulannya apa? Saudara dan saya sejak bertobat sudah berada dalam tanggung jawab Tuhan, berada dalam jaminan Tuhan, berada dalam pandangan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Itu sudah ada. Berarti Tuhan tahu hari esokmu, Tuhan tahu masa depanmu. Amin. Dan sebagian terakhir sekarang, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Saudara, pada saat itu orang keluar. Dia sudah sembuh, udah hidup belum? Hidup orangnya. Tapi masih butuh pertolongan orang lain. Artinya apa? Tuhan bilang apa? Ayo buka kain kapannya, buka ikatannya. Berarti kita saudara, walaupun punya masalah super power apapun bentuknya, kita masih butuh teman, butuh sahabat, butuh sesama untuk saling melayani. Kalau engkau punya sahabat yang baik hari ini, bersyukurlah. Kalau engkau punya suami yang baik hari ini, bersyukurlah. Kalau engkau punya istri yang baik, bersyukurlah. Kalau engkau punya anak atau mungkin saat ini belum tercapai dengan rencana saudara, target saudara, bersyukur. Saya doa untuk anak saya, Tuhan, saya nggak punya otak mendidik mereka, tapi aku mengucap syukur Tuhan kalau engkau titipkan kedua anak ini kepada saya. Saya doa begitu. Artinya sebagai bapak ada bagian saya, selebihnya bagian Tuhan yang mendidik mereka. Bagian saya Tuhan hanya mungkin 10%, 20%, 80% bagianmu Tuhan. Dan kalau Tuhan punya bagian, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Baik, saya undang, mari kita berdoa. Siapa di sini yang sakit benjolan? Kanker, tumor ada? Angkat tangan kalau ada. Sini Bu. Ayo, sini maju. Bagian mana? Di leher sama. Bagian mana? Di leher sama. Oke. Kita praktekkan doa ini. Ibu ini ada di lehernya dan juga di payudara. Sekarang tutup matamu, angkat tangan. Bayangkan penyakitmu itu menderitanya seperti apa. Bayangkan saat ini bagaimana penderitaanmu. Sangat mencekam, menakutkan. Keluarkan unak-unakmu. Bisa bahasa roh? Belum. Sekarang berdoa, Tuhan Yesus. Kuat. Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Kalau saya mengalami benjolan di leher dan di dada. Terima kasih Tuhan. Aku mengalami sebagian kecil penderitaanmu. Terima kasih Tuhan. Jangan minta sembuh ya. Terima kasih Tuhan. Bagian saya fokus Tuhan.
Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji, kami menyembah Engkau, Raja dan Tuhan kami. Kau pandang anak-Mu telah mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, saya perintahkan penyakit ini, roh jahat dan penyakit yang mengganggu, hai roh jahat yang mengganggu penyakit ini, keluarlah saat ini, lepaskan benjolannya dan sembuhlah Engkau, kempes di dalam nama Yesus. Amin. Ayo Raba, balik sana. Cepat salah, cepat salah. Raba, jangan dibuka aja, Raba aja. Raba, Ibu Raba, cari. Masih ada? Cari. Gimana hilang? Oh? Belum ketemu. Enggak ketemu. Yang di bawah lagi. Di payudara? Dari payudara? Hah? Karena dia kecil. Yang ibu ini yang payudara, coba saya suruh sampai ini cari payudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau nggak ketemu, cari di rumah sudah. Ya, Tuhan sudah cabut tuh, cari sampai besok pagi nggak ketemu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, kembali. Kalau tidak ketemu Bu, bersyukur Bu. Ya, paling enak cek lab, membuktikan sudah hilang apa enggak. Karena ketika ibu doa syukur, kuasa Tuhan turun. Coba ibu minta, Tuhan tolong Tuhan, nanti ingusnya panjang nggak sembuh-sembuh. Tolong Tuhan. Baik. G. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jadi Ramadan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah. Tolong yang bisa, ayo belajar nyanyi yuk. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizatnya, mujizat terjadi sekarang ini.
Pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Mainkan imajinasimu, Yesus sedang berada di depan engkau. Tim doa. Bayangkan saat ini ada peristiwa-peristiwa apa yang mencekam hidupmu. Tim doa. Bayangkan mungkin ada peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu, mengecewakan engkau. Rasakan sakitnya. Keluarkan unak-unakmu. Mungkin engkau berkata, aku udah capek. Aku udah gak kuat lagi. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Keluarkan unak-unakmu. Mungkin engkau dikucilkan. Mungkin engkau dikecewakan. Mungkin engkau selama ini tidak ada perhatian engkau. Engkau dibiarkan. Engkau diacuhkan. Engkau dikucilkan. Keluarkan unak-unak pada Yesus. Okay. Keluarkan unak-unakmu. Silakan saudara berdoa apa masalahmu. Mulai curhat pada Yesus. Anda berdoa silakan. Apa masalahmu? Apa penyakitmu? Tuhan, angkat semua kepahitan hati kami. Angkat semua kecewaan kami. Pak Yohanes, temanmu bantu itu. Angkat semua Tuhan ketakutan kami. Ayo mulai curhat. Kalau engkau merasa dijamat, kalau engkau merasa dijamat Tuhan, keluarkan, biarkan air mata mengalir. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terus saudara doa. Jesus, Yesus. Iraya mata kalau saudara bisa bahasa boleh pakai. Yesus koraya mata kalau bahasa aku yang mata kalau. Iraya mata aku yang tolong ya, ayo ya. Tuhan curahkan api kemuliaan-Mu, api Roh Kudus-Mu. Aku lepaskan api kemuliaan Tuhan, hancurkan semua penyakit. Hai setan yang kotor, roh jahat yang kotor, saya perintahkan keluar saat ini. Ia menghancurkan rumah tangga, ia menghancurkan bisnis, nyala saat ini demi nama Yesus Kristus. Kira yang mata keramasi irama yang mata irama lama saraku ya. Jesus, Jesus Lord. Yang tidak bisa bahasa roh, ayo sebut nama Yesus, ayo buka. Mala
Singers menyembah. Suramana Saraya. Haleluya, haleluya. Ora baba baba la masana ya la. Ayo buka suaranya, buka suaranya. Inna malas saraya. Saudara yang mau didoakan maju ke depan. Yang butuh didoakan maju. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ada yang mau didoakan maju. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat maju maju sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ayo tim doa silakan. Doakan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh
mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Siapa di sini yang sakit pinggang dan punggung, saraf kejepit, bangkit berdiri di tempat. Berdiri, yang mau disembuhkan Tuhan. Yang pinggang, punggung ada, mari berdoa. Bapak berdoa. Saya tidak bisa menyembuhkan, Bapak Tuhan Yesus doa. Dalam nama Yesus saya perintahkan pinggangmu, saraf kejepitmu, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Dan gerakan badanmu, gerakan badanmu, bungkuk, jongkok terus, gerakan lagi, bungkuk terus, sampai maksimal, sampai sakitnya hilang Pak. Terus Pak, kasar dikit Pak. Jangan suka ketawa, doa Pak. Lagi sakit gak? Sudah sembuh? Puji Tuhan. Siapa di sini yang dadanya sudah sesak, sudah sakit berdiri? Atau yang mungkin saat ini tangannya sakit, susah diangkat? Ibu berdoa Bu ya. Saya perintahkan sakit tanganmu, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Gerakan tanganmu, gerakan, angkat. Aku lepaskan yang membeli ikatan, membeli kepada pundakmu, lepas. Demi nama Yesus, darah Yesus menghancurkan. Amin. Terus Bu, tonjok ke atas Bu, tonjok ke atas. Ya. Terus. 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 Terima kasih. Terus. Cukup. Silakan duduk. Yang masih ada benjolan tadi, masih ada, berdiri kalau masih ada. Ada? Yang sakit pada bagian kaki ada? Berdiri Bang. Jangan maju. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus sembuhkan kaki saya. Jangan dipegang. Saya nggak suruh pegang. Tuhan Yesus sembuh. Angkat tangan. Konsentrasi ya. Fokus pada Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus pegang kakimu. Fokus lagi. Ibu itu belum fokus. Saya perintahkan saya penyakit pada kakimu, entah karena kecelakaan, keseleo, seluruh penyakit pada kakimu, sembuhlah engkau. Dan saya perintahkan lepas dari keluarlah penyakitmu oleh darah Yesus. Kau sembuh demi nama Yesus Kristus. Gerakan kakimu. Gerakan. Ayo gerakan, tenang. Terus Bu, tenang Bu, tenang. Sampai sakitnya hilang. Tenang. Bapak, udah sembuh? Ibu udah sembuh? Oh, sudah. Ibu masih kurang fokus. Fokus lagi Bu. Udah. Kakinya kenapa Bu? Silakan. Yang mana? Sudah operasi belum? Oke. Masih sakit? Tuhan Yesus mohon belas kasih, kembalikan semua kesehatan bekas operasi. Dia pernah kecelakaan. Saya perintahkan roh kecelakaan ini yang mengikat kakinya keluar. Bersihkan dengan darahmu. Demi nama Yesus Kristus, lepaskan kakinya. Terima keramat, semua tenang lagi. Jangan pegang. Ibu lihat, ibu berdoa aja. Jangan lihat tangan saya. Saya kepada masalah. Dia namanya mata saya perintah ke sana. Lepaskan. Amin.
Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih pada sore hari ini kami telah memuji oleh Engkau. Dan ini saatnya kami juga Tuhan, kami mau bersyukur. Dan kami kembalikan dengan cara memberkati kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan lewat rezeki yang Tuhan beri pada kami, yaitu lewat persembahan kasih. Sentuh hati kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang tentukan. Tuhan pasti memberkati berlipat ganda. Amin. Amin. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, sebelum kita persembahan di luar nanti ada yang mau ikut retret, silakan nanti segera ya. Namanya kita ada retret penyembuhan pada di Kidasi yang akan datang. Ya, itu. Nanti kalau misalnya yang masalah transport, kami siapkan bus. Nanti ngomong aja, saya butuh bus, siapa butuh bus. Itu aja. Nanti kita juga sedang berdoa nanti semoga Tuhan kasih ada sumbang bus nanti. Amin. Baik, silakan person lagu bersembah. Bapa, ini setiap persembahan kami ke hadapan-Mu, dari apa yang kami miliki, dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Biar ini boleh menjadi berkat ya Bapak. Oke, luar biasa. Gitu. Oke, silakan Om. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih, kami tiap tahun ada retret penyembuhan dan pembebasan. Banyak itu retret. Ini ciri khas MS Kristi beda dengan tempat lain. Karena kami dalam retret itu ada gabung, ada mix, ada retret penyembuhan fisik, penyembuhan luka batin, penyembuhan relasi keluarga, orang tua dan anak. Kemudian penyembuhan luka batin. Kemudian ada penyembuhan ikatan roh jahat. Kemudian ada penyembuhan kutuk. Ada banyak saat ini hidup yang murid-murid usahanya apa sekarang apa. Mungkin ada kutuk nenek moyang. Ini perlu disembuhkan. Jadi tolong saudara ikut, jangan sia-siakan. Mungkin udah pernah banyak orang yang tahu, ngapain? Oh, PNB penyembuhan batin. Tidak hanya penyembuhan, ini salah satu sesi. Ya, saudara boleh ikut daftar. Waktunya tanggal 2 minggu depan, 10 hari lagi. Tanggal 29. Ya, 29. Itu. Bagi yang tidak punya kendaraan, kami siapkan kendaraan tentunya. Atau mungkin keluarga saudara di rumah, dia sakit parah, pingin mau ikut, dia gak punya transfer, gak punya dana, japri ke timnya. Asal benar-benar sakit dan tidak punya biaya, nanti Tuhan akan kasih biaya nanti. Atau intinya dia sanggupnya berapa lah. Sebanyak orang dikasih gratis gitu sampai saudara tidur karena nggak bayar kan. Kali ini kita sanggupnya berapa? Ya, ikut semua ini kan? Halo, saya udah foto tadi semua ini ikut.
Itu aja dari saya. Mengenai biayanya itu ada kurang jelas ya apa? Oh ini ada VIP 1,8 itu sekamar ya, sekamar berdua 1.800.000 per orang. Tapi bayangkan dibanding dengan hotel hanya kamar top. Ini kasih makan sehari 3 kali. Kemudian dapat firman, dapat doa lagi, dapat penyembuhan lagi. Waduh, ke Penang berapa? Ke Singapura berapa? Ini Tuhan kasih gratis. Oke? Puji Tuhan. Kemudian ada harga berapa? Tipe A sekamar berdua ya 1 juta berapa? Nggak bisa difokuskan mata saya. Khususnya US dollar gitu, bukan? Gitu dong. Oh 1.150.000 gitu. Ini harga tipe B. Semua kamar AC sekamar 3 orang. Silakan cari teman, masih bisa daftar kalau mau pelajar. Saya percaya retret ini banyak sekali mengubah orang. Boleh ikut berkali-kali boleh. Kemarinnya saya ngomong khusus luka batin itu berlapis-lapis kayak kulit bawang. Itu dari saya, silakan sambung. Oke, terima kasih Bapak Benyamin Ratu atas info dan pengumumannya, dan terutama juga kami terima kasih atas pelayanannya pada firman-Nya pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh tim pelayan komunitas Amazing Grace yang sudah melayani, baik itu tim pujian, WL, singer, dan juga musik, juga tim doa, tim aser, dan juga terutama buat Bapak Ibu semua saudara yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Oke, pertama sekarang izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman lagi. Nah, yang pertama, Bapak Ibu dihimbau untuk bisa dapat mensubscribe YouTube komunitas Amazing Grace, dan juga bisa klik loncengnya, notifikasinya, jadi supaya ada apapun konten-konten yang di YouTube bisa dapat infonya gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ada di Instagram di komunitas KAG_official, bisa Bapak Ibu juga follow di sana. Ada juga nanti beberapa pengumuman RPP atau apapun itu, kita akan info. Oke, retret penyembuhan dan pembebasan ya. Oke, next boleh. Nah, oke, buat Bapak Ibu yang mungkin punya anak, punya saudara yang masih muda, saat ini kami mengundang untuk join di PD Youth Komunitas Amazing Grace pada besok hari Rabu tanggal 20 November 2024. Tempatnya sama di sini di lantai 8. Temanya adalah Give Your Best jam 19.30 yang akan dibawakan oleh Brother Andrew Tenghar. Jadi buat Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara yang punya anak boleh diajak untuk kesini. Next. Oke, kita juga ada salah satu konten di YouTube itu namanya Increase Alone Nights KG. Jadi kita di sana kita akan live, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Itu di Jumat minggu ketiga tanggal 22 November 2024 di 19.30. Itu nanti di YouTube KG-nya. Maka dari itu jangan lupa tadi untuk subscribe dan juga kasih loncengnya supaya kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di Increase Alone nanti. Oke, next, boleh. Nah, kita juga ada penyegaran rohani bulan depan tanggal 17 Desember 2024 jam 19.30 di tempat yang sama di Peninsula Cilef lantai 8, dan dibawakannya oleh kembali Bapak Benyamin Ratu. Selanjutnya, ini tadi udah dibawakan oleh Bapak Benyamin Ratu. Boleh next. Oke. Buat Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai calon anggota komunitas Amazing Grace, itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara juga yang bisa mau bergabung dapat menghubungi Melisa dan juga Johanna. Melisa itu nanti dikontaknya di 0817 178 781 dan Johanna di 0812 1916 4675 untuk yang mau bergabung dengan Youth. Oke. Selanjutnya, nah kita juga membuka pelayanan doa
Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin secara pribadi membutuhkan pelayanan doa, dapat menghubungi tim kami, tim doa yang ada Ibu Lili di 0856 7237 566 dan juga Ibu Keti di 0822 1325 7067. Di sana kami akan membantu Bapak Ibu secara khusus, secara personal untuk dalam pelayanan doa. Nah, selain pelayanan doa juga kami akan menyediakan layanan konseling bagi Bapak Ibu yang mungkin secara pribadi membutuhkan konseling. Itu dapat menghubungi tim kami, yaitu Ibu Mega di nomor 0822 9877 8570 dan juga Bapak Urip Widodo di 0812 9824 9957. Oke, ini next saja. Nah, oke. Bapak Ibu juga ini ada retret Natal dan keluarga yang diadakan oleh Sekinah, Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah, yang diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 2024. Itu bertempat di Taman Bukit Palem Resort, Bogor, Jawa Barat, yang akan dibawakan oleh Romo Thomas Pengan. Nah, untuk biayanya itu satu kamar ada 4 orang 950.000 dan untuk yang 3 orang 1.050.000. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin tertarik ikut retret bersama-sama dengan keluarga, bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Mungkin yang kelihatannya nanti coba diinfokan. Oke, selanjutnya. Oke, sekian pengumuman dari saya, dari kami, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri, kita doa tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk malam hari ini kami telah menikmati kasih dan berkat rohani yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk negara kami. Tuhan berikan keamanan pada negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah semua musibah dan kecelakaan dan ekonomi kami Tuhan piara. Demikian pula kami berdoa untuk kedamaian di Timur Tengah Israel ya Tuhan. Ada banyak orang rindu sekali mengunjungi Israel, tapi sekarang saat lagi perang. Tolong Tuhan, Engkaulah Raja Damai, sehingga selesaikanlah jamaah Tuhan yang presiden siapa yang berperan aktif untuk menyelesaikan masalah ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keuangan dan ekonomi kami hadir pada malam hari ini, khususnya tim MS Inggris. Tuhan Yesus tolong berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan kami masing-masing Tuhan berkati. Dan semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, apapun yang kami usahakan pasti berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, agar mereka juga Tuhan berkati. Dan di tempat ini ada mungkin masih banyak pergumulan baik usaha, baik anak-anak, baik keluarga. Tuhan Yesus Engkaulah jawabannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk peserta retret penyembuhan pembebas yang akan datang. Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan semua peserta agar penuh. Dalam nama Yesus kita bahas roh bersama Ramai yang mengatakan orang yang masyarakat, tolong Tuhan kirimkan semua. Kami memanggil semua utara selatan, jiwa-jiwa utara selatan dan barat yang sudah terima brosur kami, baik flyers kami, elektrik kami. Tuhan sentuh dan penuhkan Tuhan target kami. Tuhan kirimkan sampai 400 orang di dalam nama Yesus Allah yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk donatur. Kami butuh donatur bus. Mari Bapak yang Maha Kuasa, cukupkan semua. Ini proyekmu Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan menyediakannya kebutuhan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak panti asuhan yang 40 orang yang sudah mendaftarkan. Tolong Tuhan ini sembuhkanlah mereka, pulihkan mereka. Biarkan juga Tuhan kirimkan kendaraan untuk antar jemput mereka dalam nama Yesus. Kami memuji, mereka menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami pulang, ulurkan tanganmu, berkati kami Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan pasti tercurah bila kita mendengarkan sabdanya dan tekun melakukannya, maka kita mengalami kebahagiaan sejati. Ekonomimu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tangga diberkati, masa depan diberkati, dan Roh Kudus menguatkan kita. Dan akhirnya Tuhan, biarlah segala pujian,
hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Dengan lagu penutup dan sampai jumpa. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Kembali kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, sungguh kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas